Baik, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 15. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai matkul akuntansi biaya. Perkenalkan kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Piantika, Yudina, Angela, Bung Chandra, dan Eva Santika. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai penentuan harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Nah, pengertian produk bersama. Produk bersama adalah produk yang dihasilkan bersama-sama dengan produk lain dari bahan baku yang sama. Dalam menentukan harga pokok produk bersama, perusahaan perlu menghitungkan biaya produksi dan alokasi biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, dan biaya lain yang terkait dengan produksi produk bersama. Kemudian, biaya tersebut dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan untuk menentukan harga pokok per unit produk bersama. Next. Adapun pengertian dari produk sampingan yaitu produk sampingan adalah produk yang dihasilkan sebagai hasil sampingan dari produksi produk utama. Dalam menentukan harga pokok produk sampingan, perusahaan perlu memperhitungkan biaya produksi produk utama dan alokasi biaya overhead pabrik yang terkait dengan produksi produk sampingan. Kemudian, biaya tersebut dibagi dengan jumlah produk sampingan yang dihasilkan untuk menentukan harga pokok per unit produk sampingan. Next. Adapun karakteristik dari kedua produk, yang pertama yaitu produk bersama. Yang pertama, produk bersama merupakan produk-produk yang dihasilkan dengan sengaja sesuai dengan tujuan produksi melalui suatu proses dan dilakukan secara simultan. Yang kedua, produk bersama nilai penjualan relatif besar bila dibandingkan dengan produk-produk sampingan yang dihasilkan dan relatif sama di antara produk-produk utama. Yang ketiga, produk bersama biasanya dihasilkan dalam jumlah unit kuantitas yang besar. Yang keempat, produk bersama seringkali memerlukan pengelolaan lebih lanjut dan pembukusan. Yang terakhir, produk bersama salah satu produk tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk yang lain. Selanjutnya, ada karakteristik dari produk sampingan. Yang pertama yaitu dihasilkan bersama produk utama dalam suatu proses serangkaian proses tanpa dimaksudkan untuk membuat produk-produk ini. Yang kedua, produk sampingan nilai penjualan relatif kecil atau tidak berarti bila dibandingkan dengan produk-produk utama. Yang ketiga, produk sampingan dihasilkan dalam jumlah unit yang lebih sedikit. Yang keempat, produk sampingan kadang memerlukan pengelolaan lebih lanjut dan pembungkisan. Yang kelima, produk ini tidak akan dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk utama. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya ada akuntansi produk bersama dan produk sampingan. Akuntansi produk bersama yaitu penentuan harga pokok atas elemen-elemen dari produk bersama merupakan permasalahan utama dalam akuntansi produk bersama. Penentuan harga pokok ini bertujuan untuk menentukan jumlah atau nilai persediaan yang akan disajikan dalam laporan posisi keuangan pada akhirnya untuk menentukan laba laporan laba rugi serta untuk mengendalikan biaya dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, biaya bersama dan terjadi sebelum titik pisah dan tidak memiliki hubungan langsung dengan produk-produk yang dihasilkan riset tersebut. Sehingga masalah alokasi biaya terhadap produk tersebut merupakan aspek utama dalam akuntansi untuk biaya bersama. Dengan demikian, suatu metode alokasi harus ditetapkan untuk mengalokasikan biaya-biaya bersama berdasarkan suatu baris yang layak. Nah, di sini ada 4 metode yang dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya produksi bersama terhadap masing-masing jenis produk. Yang pertama ada metode pasar relatif
atau bisa disebut dengan metode nilai jual relatif. Nah, dalam penerapan metode ini, nilai pasar atau nilai jual terdapat dua variasi berdasarkan dari kondisi produk bersama tersebut. Nilai pasar produk bersama diketahui pada titik pemisahan produk. Jika nilai pasar diketahui pada titik pisah produk, total biaya bersama dialokasikan di antara produk bersama dengan membagi total nilai pasar tiap produk yang dihasilkan dengan total nilai pasar semua produk yang dihasilkan sehingga ditemukan rasio individu dari nilai pasar terhadap total nilai pasar. Rasio inilah yang dikalikan dengan total biaya bersama. Berikut ada rumusnya. Alokasi biaya bersama sama dengan total nilai pasar tiap produk dibagi total nilai pasar semua produk dikali biaya bersama untuk tiap produk. Dengan catatan yang pertama, total nilai pasar tiap produk sama dengan unit yang diproduksi tiap produk dikali nilai pasar per unit untuk tiap produk. Yang kedua, total nilai pasar semua produk sama dengan jumlah semua total nilai pasar untuk tiap produk. Berikutnya yang B, nilai pasar produk bersama tidak diketahui pada titik pemisahan produk atau nilai pasar diketahui setelah titik nilai pisah proses. Nilai pasar pada titik pisah produk mungkin tidak diketahui, khususnya apabila tambahan proses pengolahan produksi diperlukan untuk menjadikan produk bersangkutan berada pada kondisi siap untuk dijual. Untuk itu, perlu dilakukan sedikit modifikasi atas rumus yang disajikan di atas dengan sebuah nilai pasar yang hipotesis pada titik pisah produk mesti dihitung. Nilai pasar yang dihipotesis itu ditentukan dengan mengurangi tambahan biaya untuk pemrosesan dari nilai pasar dari produk yang selesai. Berikut ada rumusnya. Alokasi biaya bersama sama dengan total nilai pasar hipotesis tiap produk dibagi total nilai pasar hipotesis semua produk dikalikan biaya bersama untuk tiap produk. Dengan catatan, total nilai pasar hipotesis tiap produk sama dengan unit yang diproduksi tiap produk dikali nilai pasar hipotesis untuk tiap produk, dikurangi biaya pemrosesan setelah titik pisah. Yang kedua, total nilai pasar hipotesis semua produk sama dengan jumlah total semua nilai pasar hipotesis untuk tiap produk. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yang kedua yaitu metode kuantitatif unit atau metode satuan fisik. Nah, metode ini merupakan metode yang menggunakan kuantitas hasil produk sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya bersama. Metode menghendaki bahwa produk bersama pada akhirnya harus diukur dalam unit pengukur yang sama. Apabila mempunyai unit pengukur yang berlainan, maka dapat digunakan suatu angka penyebut yang umum. Nah, adapun rumus dari metode ini yaitu untuk mencari alokasi biaya bersama untuk tiap produk. Rumusnya yaitu total unit tiap produk dibagi total unit semua produk dan dikali biaya bersama. Nah, untuk total unit semua produk yaitu jumlah semua unit yang dipakai untuk produksi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu metode biaya rata-rata sederhana per unit. Nah, metode ini merupakan metode yang menggunakan total biaya bersama dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan untuk mendapatkan biaya per unit. Lalu biaya per unit itu dikalikan dengan jumlah unit dari tiap yang diproduksi untuk menentukan porsi biaya bersama yang akan dialokasikan kepada masing-masing produk. Adapun rumus dari metode biaya rata-rata untuk mencari biaya per unit, yaitu total biaya bersama dibagi dengan total jumlah unit yang diproduksi. Nah, alokasi biaya bersama untuk tiap produk sama dengan biaya per unit dikali jumlah unit dari tiap produk yang diproduksi. Selanjutnya, yaitu metode biaya rata-rata tertimbang per unit. Di sini kita temukan variasi yang sangat kompleks dalam produksi. Produk bersama seperti kesulitan dalam produksi, jumlah waktu yang diperlukan, ataupun kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan
atau ukuran tiap unit. Faktor-faktor yang menunjukkan bobot tiap produk yang didasarkan pada kompleksitas tersebut. Oleh karena itu, harus diperhitungkan untuk memperoleh alokasi yang lebih tepat. Untuk rumus mencari total unit rata-rata tertimbang tiap produk, menggunakan alokasi biaya bersama tiap produk, yaitu total unit rata-rata tertimbang tiap produk dibagi total unit rata-rata tertimbang semua produk dan dikali biaya bersama. Nah, adapun catatan di mana total unit rata-rata tertimbang tiap produk sama dengan jumlah unit yang diproduksi dikali bobot. Dan yang kedua, total unit rata-rata tertimbang semua produk sama dengan jumlah semua total unit rata-rata tertimbang tiap produk. Selanjutnya yaitu ada akuntansi untuk produk sampingan. Metode akuntansi yang digunakan untuk memperlakukan produk sampingan dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu metode yang hanya melakukan pencatatan terhadap hasil penjualan produk sampingan tanpa menghitung harga pokok produk sampingan tersebut. Nah, atau disebut metode tanpa harga pokok atau non-cost method. Untuk yang kedua yaitu metode yang membebankan biaya-biaya produk ke produk utama dan produk sampingan atau disebut metode harga pokok atau cost method. Nah, di sini saya jelaskan metode tanpa harga pokok atau non-cost method. Dalam metode ini, terdapat beberapa cara perlakuan terhadap hasil penjualan produk sampingan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain atau pendapatan di luar usaha. Yang kedua yaitu hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan terhadap hasil penjualan produk utama. Nah, dengan demikian dalam cara ini pendapatan usaha bertambah. Yang ketiga, hasil produk sampingan diperlakukan mengurangi total biaya produksi. Dan yang terakhir, nilai pasar produk sampingan dikurangkan ke total biaya produksi atau metode nilai pasar atau biasa disebut reversal cost method. Yang kedua yaitu ada metode harga pokok atau cost method. Metode ini merupakan biaya-biaya produksi yang dialokasikan baik ke produk utama maupun produk sampingan. Nah, sedangkan harga pokok produk sampingan ditetapkan sebagai sebesar harga beli atau nilai pengganti atau replacement cost yang berlaku di pasar. Harga pokok tersebut dikredit perkiraan barang dalam proses bahan baku. Dengan demikian, biaya produksi atau bahan baku untuk produk utama berkurang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini ada metode kalkulasi biaya produksi sampingan. Yang pertama itu ada metode biaya langsung, di mana metode biaya langsung ini adalah metode yang menghitung biaya produksi sampingan dengan hanya memperhitungkan biaya langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi produk sampingan. Biaya langsung ini meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead produksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada produk sampingan. Rumus perhitungan biaya produk sampingan dengan metode biaya langsung adalah biaya produk sampingan sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi yang dapat diatribusikan langsung. Next. Yang kedua ada metode kalkulasi biaya produksi sampingan. Yaitu yang kedua ada metode full costing. Metode ini merupakan metode yang menghitung biaya produk sampingan dengan memperhitungkan semua biaya produksi, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Biaya ini merupakan biaya yang terkait dengan produk sampingan diatribusikan ke produk sampingan dengan menggunakan metode alokasi biaya. Rumus perhitungan biaya produksi sampingan dengan metode full costing adalah biaya produk sampingan sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produk keseluruhan dikali proporsi biaya overhead yang dialokasikan ke produk sampingan. Next. Yang ketiga itu ada metode net realizable value atau NRV.
di mana metode ini merupakan metode yang menghitung biaya produk sampingan dengan mempertimbangkan nilai jual produk yang diharapkan, dikurangi biaya produksi dan biaya pemasarannya. Metode ini umumnya digunakan jika produk sampingan tidak memiliki nilai yang signifikan atau tidak dapat dipasarkan dengan harga yang wajar. Rumus dari perhitungan biaya produk sampingan dengan metode NRV ini adalah biaya produk sampingan sama dengan nilai jual produk sampingan yang diharapkan dikurang biaya produksi dan biaya pemasaran produk sampingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya ada alokasi biaya produk bersama ke dalam biaya terpisah untuk tiap produk. Langkah-langkah melakukan alokasi biaya produk bersama ke dalam biaya terpisah untuk tiap produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi biaya produk bersama. Tentukan biaya-biaya yang terkait dengan produksi produk-produk tersebut dan tidak dapat diatribusikan secara langsung ke produk tunggal. Contoh biaya produk bersama antara lain biaya overhead pabrik, biaya bahan baku umum, atau biaya tenaga kerja umum. Yang kedua, tentukan basis alokasi. Pilih metode alokasi yang sesuai untuk membagi biaya produk bersama ke tiap produk. Basis alokasi harus adil dan relevan dengan sifat biaya yang akan dialokasikan. Beberapa metode alokasi yang umum digunakan antara lain berdasarkan jumlah unit produksi, berat atau volume produk, jam kerja, atau nilai jual produk. Yang ketiga, hitung rasio alokasi. Tentukan rasio alokasi yang akan digunakan untuk masing-masing produk berdasarkan basis alokasi yang dipilih. Misalnya, jika basis alokasi adalah jumlah unit produksi, hitung rasio alokasi untuk setiap produk dengan membagi jumlah unit produksi produk tersebut dengan total jumlah unit produksi dari semua produk. Kemudian yang terakhir, hitung alokasi biaya. Gunakan rasio alokasi yang telah dihitung untuk mengalokasikan biaya produk bersama ke masing-masing produk. Kalikan rasio alokasi dengan total biaya produk bersama untuk mendapatkan alokasi biaya untuk setiap produk. Next. Kemudian ada contoh soal alokasi biaya produk bersama, yaitu anggaplah terdapat dua produk, produk X dan produk Y, dan terdapat biaya overhead pabrik sebesar 50 juta yang akan dialokasikan berdasarkan jumlah unit produksi. Jumlah unit produksi produk X adalah 1000 unit dan produk Y adalah 2000 unit. Next. Berikut adalah penyelesaian dari soal sebelumnya. Basis alokasi jumlah unit produksi. Untuk menghitung rasio alokasi produk X, bagi jumlah unit produksi produk X dengan jumlah total unit produksi. Dalam soal ini, produk X memiliki 1000 unit, sehingga rasio alokasi produk X adalah 1000 per 1000 ditambah 2000 sama dengan 1/3 atau 33,33%. Dan untuk alokasi produk Y, bagi jumlah unit dengan total unit produksi. Dalam hal ini, produk Y memiliki 2000 unit, sehingga rasio alokasi produk Y adalah 2000 per 1000 ditambah 2000 sama dengan 2/3 atau 66,67%. Dan alokasi biaya produk X sama dengan 50 juta dikali 1/3 sama dengan 16.666.667 rupiah. Dan produk Y sama dengan 50 juta dikali 2/3 sama dengan 33.333 rupiah. Dengan demikian, biaya overhead pabrik sebesar 50 juta telah dialokasikan ke masing-masing produk berdasarkan jumlah unit produksi. Dengan alokasi biaya sebesar 16.666.667 rupiah untuk produk X dan 33.333
Rp333 untuk produk Y. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya ada contoh soal harga pokok bersama dan harga pokok sampingan. Yang di sini ada contoh soalnya. PT Sejahtera merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi dua produk, yaitu A dan B. Perusahaan tersebut memiliki biaya produksi sebagai berikut. Yang pertama ada biaya bahan baku sebesar 50 juta, tenaga kerja langsung sebesar 30 juta, dan biaya overhead pabrik sebesar 20 juta. Produk A membutuhkan 80% dari total bahan baku, 60% dari total tenaga kerja langsung, dan 50% dari total biaya overhead pabrik. Produk B membutuhkan 20% dari total bahan baku, 40% dari total tenaga kerja langsung, dan 50% dari total biaya overhead pabrik. Hitunglah harga pokok bersama joint cost dari kedua produk A dan B serta harga pokok sampingan atau by product cost dari produk B. Ini dia penjelasan dan jawabannya. Yang pertama, menghitung harga pokok bersama atau joint cost. Yang pertama ada total biaya produksi sama dengan bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Yang kedua, total biaya produksi sama dengan bahan baku senilai 50 juta ditambah tenaga kerja langsung sebesar 30 juta ditambah biaya overhead pabrik sebesar 20 juta. Jadi total biaya produksinya sama dengan 100 juta. Yang kedua, menghitung harga pokok sampingan atau by product cost. Untuk menghitung harga pokok sampingan, kita harus mengalokasikan biaya produksi berdasarkan proporsi penggunaan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku untuk produk B sama dengan 20% dikali 50 juta sama dengan 10 juta. Biaya tenaga kerja langsung untuk produk B yaitu 40% dikali 30 juta sama dengan 12 juta. Biaya overhead pabrik untuk produk B sama dengan 50% dikali 20 juta sama dengan 10 juta. Jadi, harga pokok sampingan by product cost dari produk B adalah 10 juta ditambah 12 juta ditambah 10 juta sama dengan 32 juta. Dengan demikian, harga pokok bersama atau joint cost dari kedua belah pihak produk dan produk A dan produk B adalah 100 juta, sedangkan harga pokok sampingan by product cost dari produk B adalah 32 juta. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Bye. Thank you.